Selamat datang di podcast Senayan Roundabout Talk yang akan membahas mengenai persoalan-persoalan bisnis, baik itu bisnis untuk small medium enterprises maupun mid-size dan large enterprises. Di sini kita akan membahas persoalan bisnis ini dengan sedikit sederhana, gitu ya, agak sederhana maksud saya, dan kita akan mencoba mengulas fenomena-fenomena yang terjadi di dunia bisnis baik di Indonesia maupun secara global. Kali ini di edisi perdana Senayan Roundabout Talk ini kami kedatangan narasumber yang sudah memiliki pengalaman panjang bertahun-tahun, lebih dari 25 tahun di dunia perbankan dan juga di advisory. Tanpa berlama-lama, Mas Niko Mardiansah, selamat datang Mas. Terima kasih. Kabar, Mas? Terima kasih udah diundang ke forum ini. Iya, baik, terima kasih udah datang juga. Kita nanti akan membahas lebih banyak ya soal fenomena di dunia internasional maupun di Indonesia. Namun saya akan mencoba sedikit menceritakan mengenai Senayan Roundabout Talk ini. Jadi kita ada di sekitar Bundaran Senayan. Ini menjadi ikon karena Bundaran Senayan menjadi awal dari lajur atau jalur bisnis distrik di Jakarta ya. Financial district di Jakarta dimulai dari Bundaran Senayan untuk kemudian sampai ke Bundaran Hotel Indonesia, kira-kira seperti itu ya. Saya nggak tahu Bundaran Patung Kuda itu regulator semua ya. Ya, ada Bank Indonesia di sana, ada OJK dulu, ada Kementerian Keuangan di sisi kanan gitu. Mas, ada warning ya. Saya mulai dari warning yang pernah disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Presiden Joko Widodo, dan juga kemudian digaungkan juga atau disampaikan juga oleh Ibu Sri Mulyani mengenai tahun 2023 ya. Winter is coming di tahun 2023, resesi di depan mata. Indikasinya atau parameter-parameter yang digunakan oleh para ekonom untuk menjelaskan kondisi tahun 2023 sudah mulai dimunculkan ke media. Inflasi akan menjadi momok kita di tahun 2023 dan resesi ekonomi membayangi hampir semua negara ya. Kalau kita mulai dari sana, bagaimana pandangan Mas Niko mengenai proyeksi maupun prediksi untuk tahun 2023 tersebut, Mas? Iya sih, memang kalau kita lihat warning yang diberikan oleh Pak Jokowi maupun Sri Mulyani, menurut saya sesuatu yang memang harus bikin kita tuh alert ya. Walaupun memang kita mesti optimis. Soalnya kalau kita lihat situasi global sekarang ini kan karena terjadinya perang Ukraina, Rusia, dan juga eskalasi ke konflik politik secara global antara dunia barat dengan Rusia, dengan Cina dan sebagainya. Memang itu memberikan situasi yang agak sulit di kehidupan kita ekonomi sekarang ini ya. Dan kalau kita lihat perang Ukraina ini kan juga nggak selesai-selesai kan. Akibatnya apa? Akibatnya inflasi terjadi di banyak negara dan dengan satu level persentase yang luar biasa ya. 7-8% sampai 10% di Eropa dan di Amerika. Terus juga dengan ada inflasi itu dolarnya juga makin mahal. Kemudian terjadi capital outflow di Indonesia nih, capital outflow semua orang lari ke Amerika, ke dolar. Selain itu juga kalau kita lihat juga kan ada gangguan-gangguan daripada supply chain kan yang terjadi juga pada waktu pandemi juga kita ada problem pada saat
krisis karena Ukraina juga terjadi ya, sehingga menurut saya sih apa yang diwarningkan oleh Presiden untuk tahun 2023 itu sesuatu yang harus kita kita harus perhatikan gitu ya, harus kita perhatikan karena kalau kita lihat sendiri beberapa lembaga-lembaga internasional itu memperkirakan bahwa pertumbuhan global itu di tahun 2023 itu akan turun dari level 3% ke level 2%. Itu 2%. Kan hampir sepertiga. Ya, itu pasti pengaruhnya besar sekali. Karena kalau kita lihat ekonomi Indonesia ini kan masih didrive oleh direct investment, masih didrive oleh ekspor kan. Kalau kita lihat memang ekspor kita bagus karena commodity price. Karena komoditi harganya luar biasa. Tapi kan kalau kita lihat kan ini kan nggak bisa terus menerus. Akan mengalami penurunan juga. Jadi kalau kita lihat kembali ke Indonesia ini pengaruhnya sesuatu yang akan signifikan juga. Jadi yang berusaha itu harus diperhatikan terutama oleh para pelaku bisnis. Oke. Indikatornya mengkhawatirkan, tetapi Mas Niko sendiri optimis masih ya kita akan melalui. Bisnis itu is about war ya. Bisnis itu perang menurut saya sih. Jadi kita memang harus selalu alert. Kita tuh maksudnya itu nggak boleh kalau bisnis kita udah maju, cash flow kita udah bagus, aman. Tapi menurut saya pengalaman saya di industri keuangan ya, kita tuh harus selalu alert, harus selalu siaga ya? Siap siaga. Bisnis kan kalau kita lihat filosofi kan hari ini bisa untung 1 miliar, untung 100 miliar, besok bisa rugi dengan jumlah yang sama atau bahkan lebih besar gitu ya. Yes gitu Bang. Jadi ini bukan soal masalah optimis atau pesimis, tapi kenyataannya sekarang itu bahwa ini satu warning winter is coming yang memang harus kita sikapi, dan karena business is war, kita mesti melakukan antisipasi Mas. Nah, Bang kan tahu, Bang Kiri tahu, pandemi 2020 sampai sekarang itu sudah merontokkan banyak sendi-sendi dunia usaha, betul. Ya kan? Ya. Dan itu tidak kita duga loh, bahwa katanya krisis itu selalu terjadi 10 tahun sekali kan, 97, 98, 2008, terus tiba-tiba muncul lagi tahun 2020, walaupun sebelumnya ada krisis juga di Eropa kan, tapi bukan krisis besar, tapi itu kan kita nggak antisipasi. Nah jadi dunia bisnis benar-benar harus mempersiapkan diri. Nah, terutama yang kena masalah-masalah di pandemi, yaitu mesti banyak melakukan hal-hal, satu, memperbaiki atau melakukan pemulihan terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah dia mesti melakukan antisipasi. Apalagi Bang, sekarang ini kalau kita bicara dengan teman-teman, bukan hanya kita masih alert dengan winter is coming itu, yang dihadapi oleh dunia usaha itu adalah perubahan-perubahan model bisnis. Saya mau tanya begini, 2023 menakutkan ya gitu ya, dan kita harus siaga gitu. Sementara dari 2020 hingga sekarang, dan itu belum selesai gitu ya, kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Kalau ditimbang-timbang nih ya, Mas Niko, mana yang akan membuat kita lebih jatuh atau gimana? Atau apakah pandemi COVID-19 ini sudah selesai dari sisi bisnis gitu ya? Artinya saatnya sekarang perusahaan-perusahaan itu melakukan pemulihan diri atau dan sebagainya yang dibutuhkan oleh mereka ketika mereka jatuh di masa pandemi gitu. Kalau dalam bisnis itu kan selalu orang melihat sesuatu yang bisa diduga atau sesuatu yang nggak bisa diduga gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat apakah bobot pandemi ataupun bobot masalah yang mungkin akan timbul 2023 mana yang berat, menurut saya sih prinsipnya kita harus selalu siap siaga dan kita harus melakukan pembenahan internal. Ya, karena banyak perusahaan yang mengalami
persoalan di pandemi dan sekarang ini menghadapi tantangan yang juga berat di 2003. Kalau kita lihat sekarang ini misalnya banyak perusahaan-perusahaan startup termasuk GoTo gitu yang melakukan PHK dan sebagainya. Kan kalau kita lihat misalnya GoTo, ya menurut dugaan saya dengan inflasi naik, otomatis kan buying power masyarakat kan kurang. turun kan. Jadi ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi memang kita harus mempersiapkan diri gitu, karena banyak ketidakpastian, Bang. Seperti saya bilang, ketidakpastian itu siapa yang duga habis COVID pandemi ada perang Ukraina? Nggak ada yang duga kan? Nggak ada. Siapa yang duga pandemi itu ternyata berkepanjangan? Ya, sampai 2 tahun mau 3 tahun. Tapi kita bersyukur sih, kalau menurut analisa saya, ya pandemi karena COVID-19 ya sekarang ini kan ya situasinya sudah kembali menurut saya terkendali lah, walaupun akhir-akhir ini akan naik lagi ya kasus-kasus baru, tapi menurut saya udah di ujung lah, udah di ujung. Mudah-mudahan seperti itu ya. Iya, mudah-mudahan seperti itu ya, sudah di ujung. Apakah ada kemungkinan terjadi lockdown atau kemudian larangan mobilisasi? Saya rasa sih mungkin enggak lah. Kalau kita lihat di Eropa udah bebas. Yang satu-satunya yang ketat itu kan ada di China, walaupun kita lihat beberapa waktu ini mereka udah mulai melonggarkan ya kebijakan untuk zero COVID soalnya. Yes, correct. Ya. Kan. Jadi kalau menurut saya sih pandeminya sudah udah di ujung lah ya. Ya mestinya kehidupan udah kembali normal. Masyarakat sudah bisa berinteraksi lebih normal, sehingga otomatis kan orang sudah mulai spendingnya sudah mulai sudah bisa balik ke, walaupun memang ada beberapa industri yang memang belum bisa balik ke itu yang mau saya tanyakan ya, karena kan ini kan growing pains ya pandemi COVID-19 ini gitu ya. Jadi panjang, kemungkinan varian-varian baru juga akan muncul lagi, kita nggak tahu ya, dan itu sangat mengganggu siklus usaha kan gitu ya. Apakah Mas Niko mencermati jenis-jenis atau model usaha seperti apa yang terdampak selama pandemi COVID-19 ini? Mungkin bisa diceritakan model bisnis seperti apa yang mengalami pukulan paling berat misalnya gitu. Yang paling jelas adalah semua bisnis yang terkait dengan mobilitas dan pergerakan manusia. Jadi bisa kayak transportasi, orang udah nggak boleh pergi pasti terdampak. Social distancing, physical distancing. Retail, physical store, mall dan sebagainya kan. Tetapi yang menarik bagi saya itu adalah bahwa krisis itu bisa datang dalam bentuk macam-macam dan kita nggak pernah duga. Kalau kita lihat krisis di Indonesia, 3 krisis besar. 2008 tuh financial crisis, karena korporasi subprime mortgage lah. 97-98 itu kan krisis juga, tapi financial crisis, monetary crisis ya. Kalau kita lihat, kita juga pernah krisis sebelumnya, mungkin tahun 80-an itu zamannya Sumarlin, ada tight money policy, kan pada masih ingat ya Bang ya. Gebrakan Sumarlin. Gebrakan Sumarlin kan. Tapi di era 2020 itu ternyata sangat berbeda. Oleh sebab itu bagi dunia korporasi, menurut saya yang penting itu adalah melakukan langkah-langkah strategis. Karena yang saat ini dihadapi oleh korporasi bukan karena krisis yang disebabkan oleh COVID, bukan hanya itu saja, atau karena global, tapi juga ada perubahan customer behavior. Perubahan cara berbisnis. Jadi penting sekali memang perusahaan-perusahaan itu untuk melakukan turnaround, melakukan perubahan-perubahan strategis terhadap model bisnisnya, merupakan melakukan perubahan-perubahan strategis terkait dengan model operasinya, dan juga yang paling penting nih, karena saya orang keuangan, itu ya adalah melakukan langkah-langkah untuk memperkuat balance sheet-nya. Oh, gitu ya. Karena itu penting. Pandemi COVID-19 itu menyebabkan itu babak belur pasti urusan uang kan. Secara financial itu perusahaan itu pasti problem. Cash flow-nya, liquidity-nya,
problem masalah solvency. Oke, Jadi babak belur sepanjang pandemi yang kemudian diteruskan dengan perang Rusia-Ukraina, sekarang adalah waktu bagi perusahaan, bagi bisnis, bagi korporasi untuk melakukan bisnis turnaround ya, pemulihan usaha gitu ya. betul. Baik, tapi saya pengen tahu lebih detail lagi mengenai bisnis turnaround ini. Mungkin kita akan sambung setelah ini ya. Sahabat Senayan Roundabout Talk, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Mas Niko yang membahas tentang persoalan global ekonomi, krisis global, dan juga bagaimana krisis tersebut di tanah air ya, secara lokal dilihat atau dianalisis oleh Mas Niko. Selanjutnya nanti di bagian kedua dari dialog kita tentang bisnis turnaround ini, Mas Niko akan membedah lebih dalam lagi mengenai apa sih bisnis turnaround tersebut. Di situ nanti beliau akan menceritakan persyaratan yang dibutuhkan dalam melakukan pemulihan bisnis, terus kemudian sejumlah tips akan juga diberikan oleh Mas Niko kepada sahabat-sahabat semua. Jadi tonton bagian kedua dari diskusi ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel kami ini, sehingga channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa memberikan informasi yang lebih berguna kepada sahabat-sahabat Senayan Roundabout Talk di masa yang akan datang. Terima kasih.